Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 13 ayatnya yang ketiga. Amsal 13 ayatnya yang ketiga saya bacakan bagi kita pada kesempatan ini. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Di dalam dua terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Orang yang menjaga perkataannya memelihara hidupnya, tetapi orang yang berbicara tanpa berpikir akan binasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui Amsal pasal 13 ayat yang ketiga ini ada pesan bagi kita. Yang pertama, menjaga bibir berarti menjaga jiwa. Orang yang berhati-hati, yang berpikir dua kali sebelum berbicara satu kali, dan jika ada pikiran jahat di pikirannya, dia berupaya menutup mulutnya, tidak langsung membicarakannya, dia mengekang lidahnya kuat-kuat, dan bahkan dia berpikir secara matang sebelum dia berbicara, menyampaikan apa yang muncul di dalam pikirannya, maka orang tersebut akan memelihara nyawanya dari banyak kesalahan dan juga kesedihan, di mana dia akan menyelamatkan dirinya dari banyak celaan pahit terhadap dirinya sendiri dan dari celaan orang-orang lain terhadap dirinya. Jadi, mari kita perhatikan Amsal 13 ayat 3 mengajarkan kepada kita menjaga bibir kita, perkataan kita berarti menjaga jiwa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita lihat di media sosial kita bisa jumpai sudah banyak orang yang hidupnya hancur karena lidah yang tidak dijaga. Sudah banyak orang yang hidupnya hancur karena lidahnya tidak dijaga. Dan kita lihat terlalu banyak video klarifikasi ketika orang buat suatu video atau konten, mereka berbicara tanpa berpikir matang, mereka tidak memikirkan matang-matang setiap konten atau isi dari video yang mereka upload, dan kita tahu bahwa berakhir muncul video klarifikasi dan permintaan maaf. Kita bisa jumpai banyak orang yang hancur karena lidah yang tidak dijaga. Siapa lebar bibir, Alkitab mengatakan bahwa dan suka menghardik, berbicara kasar, membuat keributan, berbicara seenaknya, bahkan menentang Allah dan juga manusia, maka ia akan ditimpa kebinasaan atau kemalangan. Perbuatannya itu akan membinasakan atau merusak nama baiknya, kepentingannya, penghiburannya, dan jiwanya. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Belajarlah berpikir dua kali sebelum Anda berbicara satu kali. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalahkan oleh api neraka. Bapak Ibu Saudara, terkadang karena salah perkataan, lidah yang tidak bisa dikekang, bibir yang tidak bisa dikekang, Bapak Ibu Saudara, justru menghadirkan neraka bagi diri kita sendiri. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita, mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kuasai perkataan kita, ucapan kita. Jangan sampai ada ucapan yang menipu. Seperti di dalam Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi kalau sesuatu muncul di hati dan pikiran kita, kalau kita tahu ini kejahatan, mari berupaya menutup mulut kita, mengekang lidah kita, daripada ketika kita berbicara dengan hati yang bercabang, dengan pikiran yang jahat, justru merusak diri kita sendiri. Orang tidak percaya lagi dan orang mungkin pada akhirnya menjauhi kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 14 juga berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kepada kita dan melalui Mazmur juga, stop perkataan menipu, perkataan yang kelihatannya manis tapi hati kita bercabang.
dan perkataan-perkataan yang tidak membangun daripada kita merusak diri kita sendiri. Makanya Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa lidah itu bagian kecil dari tubuh kita, tapi dia bisa menghadirkan dalam tanda kutip api neraka di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jauhkan bibir mulut kita dari ucapan menipu, berdusta, mulut manis tapi hati bercabang, apalagi sampai kita berbicara sesuatu yang tidak benar, ya, sesuai dengan kenyataan. Karena itu Amsal mengajarkan kita hari ini, berpikir 2 kali sebelum engkau berbicara 1 kali, supaya hidupmu bijaksana, hidupmu menjadi berkat, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.